Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sahabatku sekalian, salam bahagia untuk semuanya. Pada video kita kali ini akan membahas langkah-langkah takwa. Setiap sesuatu memiliki langkah, karena langkah itu untuk menuju kepada tujuan. Bagaimana dengan takwa? Takwa itu juga memiliki langkah, dan langkah takwa itu ada 4. Sesuai dengan kata takwa itu sendiri. Ta, qaf, waw, dan ya. Ta itu bermakna takut. Qaf itu bermakna qanaah. Waw itu bermakna wara'. Dan ya itu bermakna yakin. Bila 4 sifat ini ada pada diri Anda, berarti Anda sudah termasuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat inilah yang dinamakan dengan langkah-langkah takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Ketakwaan itu adalah modal utama dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Sebelumnya harus kita pahami dulu apa itu takwa. Makna secara umum, takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan kata lain, do what is taught and leave what is forbidden. Kerjakan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Itulah makna takwa secara universal. Lalu bagaimana seseorang itu bisa dikatakan orang yang benar-benar bertakwa? Sesuai dengan penjelasan kita tadi, ada 4 sifat yang melekat pada diri seseorang sehingga orang itu bisa dikatakan orang yang benar-benar bertakwa. Itulah yang disebut dengan langkah-langkah takwa. Langkah pertama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan takut kepada makhluknya. Takut kepada Allah membuat kita harus mendekatinya. Sedangkan takut kepada makhluk membuat kita harus menjauhinya atau lari daripadanya. Jadi, langkah takwa kita yang pertama adalah harus benar-benar takut kepada Allah. Dari rasa takut inilah akan membuat kita tidak berani melakukan maksiat. Dari rasa takut ini pula akan melahirkan sikap tawadhu atau rendah hati. Sehingga diri kita tidak lagi merasa sombong atau juga tidak merasa lebih dari orang lain. Walaupun kita sudah diberi ilmu, harta kekayaan, jabatan, ketenaran, kekuasaan, dan lain-lain. Semua itu pada hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Apa yang diberikan kepada kita hanya sebagai amanah atau sebatas barang titipan saja. Maka dari itu, belajarlah pada tukang parkir. Kita ini persis seperti tukang parkir yang hanya menjaga mobil titipan orang. Saat yang punya mobil mengambilnya kembali, tukang parkir itu tidak pernah sedih dan kecewa. Suatu saat ketika Allah mengambil kembali titipannya dari kita, kita pun harus benar-benar siap dan tidak boleh kecewa. Karena semua itu memang bukan milik kita. Semua itu adalah benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipahami dan tidak bisa pula dirasakan oleh orang yang belum memiliki sifat tawadhu yang tinggi. Disinilah pentingnya kita harus memiliki sifat tawadhu, sehingga kita benar-benar merasa diri tidak punya apa-apa,
bahkan kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua, memiliki sifat qanaah. Qanaah itu berasal dari kata qana'a yaqna'u. Lalu apa yang dimaksud dengan qanaah? Qanaah itu bisa berarti puas atau cukup. Dari sifat qanaah inilah akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan tidak perlu berangan-angan dengan apa yang belum kita miliki. Sehingga hidup kita di dunia ini selalu tenang dan optimis dalam berusaha. Karena tidak lagi dipermainkan oleh hawa nafsu kita. Nafsu inilah yang selalu mengobrak-abrik diri kita. Sehingga hidup kita tidak pernah tenang dan bahagia. Maka sifat qanaah itu sangat penting untuk kita miliki sebagai salah satu langkah dari ketakwaan kita. Langkah ketiga, memiliki sifat wara. Apa itu wara? Wara adalah kemampuan seseorang untuk meninggalkan atau menghindari dari segala hal yang mengandung syubhat atau tidak jelas status halal haramnya. Dengan kata lain, wara itu adalah sifat kehati-hatian kita terhadap sesuatu yang samar atau tidak jelas hukumnya. Dari sifat wara inilah, seseorang sudah mampu menjaga diri dari berbagai macam maksiat dan kejahatan. Semakin tinggi sifat wara seseorang, maka semakin selamat orang itu dari berbagai macam maksiat. Orang itu akan terpelihara dari keharaman makanannya, hartanya, perbuatannya, perkataannya, pikirannya, dan lain-lain yang menyangkut dengan kehidupannya. Langkah yang keempat adalah yakin. Tanda orang takwa selanjutnya adalah memiliki keyakinan yang kuat terhadap hal-hal yang gaib. Seseorang yang yakin akan hari pembalasan akan dengan segenap hati melakukan amalan-amalan yang bisa memperbaiki hidupnya di akhirat kelak. Karena dia yakin bahwa suatu saat hari kiamat pasti akan terjadi. Keyakinan ini pun sangat dekat dengan tekad kita. Berbeda dengan orang yang hanya sebatas percaya saja. Dia tidak akan sanggup dalam beramal. Banyak orang percaya bahawa Allah itu ada, azab kubur itu ada, mizan itu ada, dan neraka juga ada. Tapi tidak sedikit dari mereka yang melanggar hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena pengetahuannya hanya masih sebatas percaya, belum pada tingkat benar-benar yakin. Maka orang yang benar-benar bertakwa itu tidak ada lagi rasa ragu sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga pada segala perintahnya. Mudah-mudahan semua kita bisa mengaplikasikan takut kita, qanaah kita, wara' kita, dan yakin kita dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan kita kepadanya menjadi baik dan sempurna, sekalipun ajal hendak menjemput kita. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang benar-benar diyakini atau ajal. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mencabut roh kita saat kita benar-benar dalam keadaan yakin kepadanya, atau disebut juga dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.